Watergong, destinasi wisata air ini berada di Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah. Di sini terdapat restoran yang menyajikan pemandangan sungai penuh ikan di dalamnya. Selain itu, kalian juga dapat membeli pakan dan memberi makan ikan-ikan secara langsung. Namun, di balik semua ini, Watergong memiliki cerita sebelumnya. Ini kita nggak bisa jalan di pinggir sini nih, dulu. Oh nggak bisa. Sampah semua. Bisa, banyak sampah dan tanaman perdu, sungainya pun nggak kelihatan. Bagong atau yang biasa disebut Mbah Bagong adalah seorang kontraktor. Ia juga warga asli Polanharjo yang menyaksikan dan bergerak hingga semua ini terbentuk. Ya betul, saya merasakan pada waktu kecil saya mandinya di sungai ini. Dan tidak ada sampah, benar-benar nggak ada sampah. Tapi setelah saya umurnya 60-an tahun ini penuh dengan sampah. Jadi banyak orang mengatakan loh sungai seperti ini tapi juga tidak ada yang bergerak. Ya akhirnya saya berpikir ini harus saya bersihkan. Harus kembali kepada fitrahnya Tuhan yaitu sungai yang bersih itu. Maka pada saat itu saya mulai bersih-bersih sungai. Sejak 2016, tanpa berpikir profit, Mbah Bagong mulai mengelola sungai dimulai dengan membersihkannya. Proses pembuatan ini saya hanya feeling saja dengan alam. Yang kotor mana, sana sini terus mengalir saja. Dan tidak ada istilah saya perhitungkan dengan manajemen habisnya berapa, untungnya berapa, enggak. Ini saya kerjakan selama per tahunnya itu 4 bulan. Jadi selama 2 tahun sudah selesai. Sudah selesai yang akhirnya bersih tidak untuk apa-apa. Tapi banyak orang datang yang akhirnya orang datang selalu mandi di sini. Selama 2 tahun, Mbah Bagong membersihkan sungai dengan tanpa mengubah bentuk dan luasannya. Dan ia berhasil membersihkan sungai sepanjang 800 meter. Luasan inilah yang saat ini menjadi lokasi Watergong. Tanggapan orang pada waktu itu tidak orang lain, keluarga saya pun mengatakan saya gila. Yang tidak mengatakan gila cuma istri saya. Istri saya bilang boleh bersihkan sungai itu. Bapak kalau senang monggo terserah. Selama Bapak senang dan teman-teman senang. Tapi orang lain mengatakan saya gila. Tapi yang paling sulit adalah membuat mindset atau karakter masyarakat supaya tidak buang sampah itu lebih penting. Nah supaya tidak buang sampah ke sini gimana? Ya saya buatkan gerobak-gerobak sampah di kampung-kampung. Setelah gerobak sampah itu penuh ya saya buang ke tempat pembuangan akhir sana. Saya tidak harus ngomong, hei sampah jangan dibuang sungai, nggak bisa, nggak ada tempatnya. Setelah dibersihkan dan masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, sungai ini menjadi bersih. Namun, Mbah Bagong tidak langsung berbudidaya ikan di sini. Ikan ini saya kasih setelah pada saat itu corona, nggak ada orang datang, nggak gini. Saya berpikir kalau sungai ini tidak ada kegiatan akan rusak kembali. Maka tak kasih ikan. Begitu ada ikan banyak orang datang, ya monggo. Itu sekarang menjadi wisata ikan. Mbah Bagong mempunyai pengelolaan terhadap ikan yang ia pelihara.
Di kolam pertama diisi dengan ikan koi sebagai hiasan. Kolam kedua masih dalam kategori hiasan dengan isi ikan mas. Kolam ketiga masuk kategori produksi dan diisi dengan ikan nila. Ikan disinilah yang dipanen dan dijual setiap 4 bulan sekali atau digunakan untuk keperluan restoran. Di kolam terakhir dikhususkan untuk pembibitan ikan nila. Sungai dan air yang ia kelola saat ini bukan milik pribadinya. Tapi, upaya mengembalikan fungsi sungai sebagai irigasi bukan lagi tempat sampah raksasa membuat Mbah Bagong mendapat bonus. Dan bonus itu adalah ekonomi yang ia kelola bersama karyawannya. Besok mang, wes. Bang itu. Saya merasa hidup saya bermanfaat bagi orang banyak. Ini yang saya senangi. Karena apa? Di resto ini sekarang sudah ditangani oleh 25 orang. Yang menangani sungai ini 5 orang. Sekarang ada 30 orang. Istrinya satu-satu 60 orang. Anaknya dua-dua sudah berapa. Ini bermanfaat bagi orang banyak. Karena saya yakin betul kok apa yang dikatakan orang-orang hebat, bahwa orang hebat itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Karena tidak berpikiran untuk mencari untung maupun mencari popularitas, hanya ketulusan untuk alam yang lebih baik. Berapapun biayanya, tak segan ia keluarkan. Jadi waktu saya proses tidak ada support. Bahkan banyak orang yang mencibir saja. Tapi setelah jadi, ya seperti yang saya katakan tadi, setelah jadi semuanya, bahkan banyak yang akhirnya dari pemerintah lebih senang. Kalau saya boleh ngomong, pemerintah karek nemu gitu. Ini ditemu, nanti ada daerah mana gitu aja. Lah ini saya dengan pemerintah bergandengan tangan untuk meningkatkan wisata khususnya di daerah Kulon Harjo ini. Karena ini sungai punya SDA, saya tidak ada hubungannya dengan pemerintah, meskipun ini punya pemerintah, saya hanya yakin, saya membersihkan, saya berbuat baik, andai kata pemerintah nantinya tidak boleh, juga nggak apa-apa, tak kasihkan saja pada pemerintah. Bonus ekonomi yang ia rasakan saat ini sedang diupayakan untuk diperluas wilayahnya. Sawah di sekitar akan dimanfaatkan untuk menunjang pariwisata Watergong. Namun, lagi-lagi ia tetap berpedoman pada alam. Ini karena kurang luas, saya tidak neko-neko, dalam arti neko-neko membuat wisata neko-neko. Karena kelihatannya sempit, ya saya luaskan saja, dalam arti tetap menjadi lahan pertanian. Saya tidak akan mengganggu yang namanya pertanian, itu penting. Itu pertanian tetap, hanya bentuknya saja tak buat teras iring. Jadi tidak saya rubah sawah menjadi tempat wisata, ini menjadikan mengurangi lahan pertanian. Saya tidak kurangi, ini lahan pertanian tetap ada, hanya bentuknya saja yang berbeda. Apa yang dilakukan Mbah Bagong berawal dari ruang lingkup terdekat,
Dan ini bisa jadi percontohan. Percontohan untuk lingkungan yang sungainya mendapat aliran air terus-menerus. Saya paling senang setelah membuat ini menjadi percontohan. Karena di Kecamatan Pulanharjo ini banyak sungai-sungai kecil yang sekarang dikelola oleh desa. Apa artinya? Ini bermanfaat. Saya sudah bermanfaat bagi orang banyak, cuma itu. Nah, terus Pak Bagong mikir, apalagi setelah itu kan saya sudah tua. Saya akan nongkrong, melihat alam, melihat gini, ya nanti saya nggak tahu, seperti seniman saja. Oh lihat ini, oh apiknya baiknya seperti ini. Termasuk ini mulai saya bangun lagi, ini tujuan saya apa? Tujuan saya itu adalah biar lebih asri, itu aja. Jangan mengutamakan profit. Kalau mengutamakan profit, pasti kamu tidak dapat profit. Itu.